tidak nasionalis lagi, tidak negarawan lagi. Kalaulah bukan aku tidak takut apa kata orang, pasti aku ucapkan kalimat itu. Tapi mengingat isu yang berkembang gonjang-ganjing di tengah Quraisy, maka aku tidak bisa mengucapkannya. Pejabat terhalang masuk Islam karena khawatir apa kata orang. Insyaallah hari ini kita akan bicara dalam kesempatan kultum singkat ini tentang prinsip-prinsip berislam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah pada Adam, fasajadu, spontan langsung bersujud. Ini prinsip malaikat menyikapi perintah Allah. Prinsip beragama, sami'na wa ata'na, spontan, fasajadu, langsung. Illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara, enggan dan sombong. Jadi prinsip ini juga prinsip yang harus dipedomani oleh manusia. Jika kita ingin berislam secara benar, apapun diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na, maka kita memakai prinsip keislaman malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aba, enggan, apalagi curiga pada Islam, apalagi Islam versi antah berantah, Islam versi orang yang hobi Islam, ada Islam versi wartawan, ada versi Islam versi bintang film. Perkara Islam tanya sama artis, Islam versi pedagang, Islam versi ini, bukan versi Al-Quran dan Sunnah. Aba wastakbara, sombong, takabur, wa kana minal kafirin, jadi kafirlah dia. Ayat ini bicara tentang iblis yang sudah ada di sorga, dikeluarkan dari sorga karena dua sifat, sombong dan takabur terhadap aturan Allah. Padahal dia sudah penghuni sorga, dikeluarkan. Kenapa? Karena dijatuhi hukuman kafir. Menolak sujud pada Adam dikafirkan oleh Allah. Satu pelanggaran, bukan sujud pada Allah, tapi sujud pada Adam, keluar dari sorga. Jadi kalau ada sekarang jabatan kita, sok mantap kita menghalangi untuk sujud pada Allah secara totalitas, berislam secara kafah, percayalah, andai belum masuk surga, mustahil masuk surga. Soalnya yang dalam surga dikeluarkan hanya dengan satu pelanggaran, tidak mau sujud pada Adam. Bukan sujud pada Allah dibantahnya, sujud pada Adam. Sekarang orang sangat banyak memperkarakan Islam, menganggap Islam ini versi si A, si B, si C. Mustahil Anda masuk surga, yang di dalam saya dikeluarkan. Jadi versi malaikat, versi iblis. Ada berislam versi malaikat, ada berislam versi iblis. Versi iblis ada syariat yang ditolaknya, ada syariat yang diterimanya. Sujud pada Allah diterimanya, sujud pada manusia berdasarkan perintah Allah ditolaknya, karena dia merasa lebih hebat. Dia bawa berikan argumentasi di luar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada di antara kita keengganan bersyariat, memilah-milah aturan Allah, Anda berislam versi iblis. Renungkan baik-baik, renungkan baik-baik. Yang dalam surga dikeluarkan, apalagi yang belum masuk surga, mustahil. Berislam versi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam, dia mengatakan, tidak ada tempat yang saya tongkrongi ketika saya mengatur siasat kufur untuk mencelakakan Rasulullah dengan komunitas saya,
melainkan setelah masuk Islam saya datangi, saya nyatakan keislaman saya di situ. Jadi dulu dia punya grup-grup, geng-geng untuk mencederai Rasul di pos 1, pos 2, pos 3. Ketika dia masuk Islam, dia datangi pos itu, dia katakan saya sudah Islam, saya tidak bersama kalian. Digebukin. Sudah digebukin, dia datang ke pos 2, digebukin lagi. Semua tempat itu didatanginya. Maka ahli sejarah mengatakan dakwah terang-terangan, dakwah terbuka, dari sembunyi kepada terbuka ditandai dengan keislaman Umar. Orang hijrah diam-diam, Umar hijrah terang-terangan. Ini pola Umar bin Khattab. Dia berislam terus terang, bukan sembunyi-sembunyi. Pola Abu Thalib, seorang pejabat, kepala pimpinan negara Quraisy di Saudi, di Mekah. Seorang pejabat tinggi, jadi di sekeliling Ka'bah itu ada kursi-kursi kabilah, kabinetnya. Kursi tertinggi itu adalah Abu Thalib. Kemudian ketika dia sakaratul maut, didatangi oleh Nabi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah itu saya akan bela engkau di hadapan Allah. Terus Abu Jahal ada di sebelahnya. Terus sampai kata Abu Jahal, ya wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan berpaling dari agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib bapaknya. Apakah engkau akan mengingkari agama bapakmu? Begitu. Karena orang kalau diingatkan kepada bapak, rasa cinta segala macam itu, merasa bersalah nanti kalau tidak seiring dengan keyakinan bapaknya. Ini kepintaran dialog diplomasi Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Apa nanti kata orang? Diulang oleh Nabi, qul la ilaha illallah, langsung dijawab oleh Abu Jahal. Akhirnya apa keputusan Abu Thalib? Berulang-ulang, balas membalas. Kata Abu Thalib, tadi Abu Jahal mengatakan, apa kata orang nanti? Engkau ini tokoh, engkau pejabat. Engkau ini pejabat nomor 1 di Quraisy. Apa kata orang kalau engkau ikut Muhammad? Jadi banyak jabatan seseorang menghalangi dia untuk berlaku benar. Banyak jabatan seseorang menghalangi dia untuk berislam secara benar. Banyak jabatan seseorang harus bersandiwara dengan keislamannya. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib tahu Islam itu benar. Ketika anaknya Ali bin Abi Thalib masuk Islam waktu kecil, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, jangan sampai tahu bapakmu kau masuk Islam. Nanti dia marah ke kita. Padahal ketika itu Nabi nggak tahu. Abu Thalib sudah tahu Ali masuk Islam. Dipanggil Ali, sini nak. Saya tahu engkau ikut Muhammad. Wahai Ali, ikutilah Muhammad. Sesungguhnya yang dibawanya itu adalah kebenaran. Dia tahu Islam itu benar, dia pasang badan untuk Islam, membela Islam. Tapi ketika mengucapkan Islam, apa katanya? Wahai Muhammad, ini keputusan terakhir. Wahai Muhammad, andaikan saya tidak takut isu yang berkembang di tengah kafir Quraisy, apa kata orang di tengah kafir Quraisy, pasti saya sudah ucapkan kalimat yang kau minta itu. Tapi saya khawatir nanti apa kata orang. Yang Abu Thalib nasionalis Quraisynya. Yang Abu Thalib seorang pimpinan negara. Yang Abu Thalib adalah rujukan para pejabat. Menanti masuk Islam, apa kata orang? Tidak nasionalis lagi, tidak negarawan lagi. Kalaulah bukan aku tidak takut apa kata orang, pasti aku ucapkan kalimat itu. Tapi mengingat isu yang berkembang gonjang-ganjing di tengah Quraisy, maka aku tidak bisa mengucapkannya. Pejabat terhalang masuk Islam karena khawatir apa kata orang. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad,
engkau tidak bisa berhidayah kepada orang-orang yang engkau sukai. Jadi hati-hati, banyak orang terhalang keislamannya karena jabatannya. Dan Anda jangan membesarkan dunia ini dari keislaman Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah beda keislaman Abu Bakar Umar bin Khattab dengan Abu Talib. Dia tahu Islam itu benar, tapi dia takut apa kata orang sehingga terhalang untuk berislam. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Maka dikatakan nanti azabnya di telapak kakinya diletakkan suatu bara api neraka mendidih ke kepalanya. Itu azab neraka yang paling rendah. Kenapa? Karena Abu Talib membela Islam. Abu Talib membela Nabi Muhammad dari kejahatan kafir Quraisy, maka dia dapat azab, dapat keringanan azab. Ditaruh satu butir bara api neraka di telapak kakinya, mendidih otaknya. Coba bayangkan, satu butir bara api neraka mendidih seluruh badan. Bagaimana kalau yang berikutnya. Inilah prinsip keislaman. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, apapun profesimu, masuklah ke dalam Islam secara total. Karena apa? Jangan ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Islam yang berpilah-pilah, Islam berdasarkan kesukaan, Islam yang tidak total adalah langkah setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Fa'tadru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.